of the world. We're on top of the world now, darling, so don't let go. Bener-bener nikmat banget rasanya. Ntar ya, aku ceritain aja karena nanti biar kalau datang ke sini nih langsung pesen makanan yang spesial seperti yang saya pesan sekarang. Nih, mie Aceh kepitingnya, rasa rempahnya memang sangat berasa. Tapi karena saya termasuk orang yang nggak tahan untuk makan pedas nih, jadi saya pesennya nggak pedas dong. Yang keluar memang sesuai dengan lidah saya. Ada sedikit pedas-pedas rempah, tapi itu masih enak banget. Nasi gorengnya juga nggak kalah dong. Enak rasanya, rempahnya tetap kerasa, potongan dagingnya juga besar-besar, oh itu ya enak tuh. Dan ada potongan cumi, karena yang tadi saya pesannya juga yang seafood. Jadi ada dagingnya, ada telur dadarnya, dan juga ada potongan cumi. Tapi bentar dulu deh, mendingan kita ngomongin soal sponsor dan juga biaya operasional klub-klub sepak bola yang ada di Indonesia, termasuk Sriwijaya FC. Juga ada Chef Ronggo atau Erlangga Sucipto yang ternyata seneng banget loh dia masak-masak kalau lagi kangen sama makanan khas Sunda. Langsung kita lihat aja ya, ini dia. Sepak bola adalah olahraga paling populer di dunia, sehingga mampu menyedot banyak orang terlibat dalam industri ini, baik sebagai pelaku maupun pemikat saja. Maka tidak heran jika jumlah uang yang beredar di sepak bola tergolong fantastis. Dengan statusnya sebagai olahraga paling digemari, sepak bola menjadi salah satu target mempromosikan produk maupun pelayanan jasa suatu perusahaan. Misalnya saja, Persib Bandung, jelas terpampang berapa banyak logo iklan yang menempel di jersey pemain. Arema Kronus, kini kian meningkat nilai sponsornya. Begitu juga Persipura Jayapura, tercantum satu nama perusahaan raksasa dunia PT Freeport. Maupun Sriwijaya FC yang notabene support para investor peduli sepak bola di kota Palembang. Alhasil, manajemen Sriwijaya menolak bila disebut pernah bermasalah soal gaji pemain. Pernah dengar SFC kesulitan untuk itu. Sampai hari ini kalau mau di-compare dengan tim lain, SFC salah satu manajemen tim yang terbaik dari sisi pengelolaan keuangannya. Kapan kita telat gaji? Insya Allah tidak. Kapan kita telat bonus? Insya Allah tidak. Tentunya klub-klub di Indonesia sedang belajar tentang pasar industri sepak bola yang terus mencetak perputaran uang dalam jumlah besar. Logikanya, berapa besar kira-kira kebutuhan klub per musimnya? Mulai dari belanja pemain sampai biaya operasional dibandingkan jarak jangkauan per pertandingan secara geografis Indonesia. Mengambil contoh Sriwijaya FC yang wajib mengucurkan biaya 20 sampai 25 miliar per musim kompetisi. Layaknya di Liga Super Indonesia atau yang akan diarungi musim ini Torabika Soccer Championship. Di laga tandang, start dari Pulau Indonesia paling barat Sumatera. Tim ini harus meladeni pertandingan ke Jawa Timur, Jawa Barat, kemudian Kalimantan, Sulawesi hingga Papua. Sekembalinya pun demikian. Around 20 sampai 25. Saya rasa cukup dengan efektifnya dalam satu musim. Rincian per bulannya manajemen harus mengeluarkan 1 sampai 2 miliar rupiah, diantaranya gaji pemain. Belanja pemain itu dimasukkan dalam angka itu kan begini. Kita beli pemain, ya dapat angka keinginan mereka. Kita kasih contoh 1 miliar, ya 1 miliar berarti gaji bulanannya berapa coba? Bagi 12, 85 juta. 85 juta, ya itu DP-nya diberikan berapa? Setelah dipotong DP 1 miliar itu dibagi 12, itulah gajinya. Nilai tersebut berlaku di kompetisi, tidak di skala turnamen yang hanya membutuhkan 800 sampai 1 miliar rupiah. Yang tadi yang sudah kompetisi, kalau itu turnamen kan nggak sebesar itu, cukup around 800 sampai 1 miliar. Pertanyaan kemudian muncul, bagaimana manajemen menghidupi klubnya dan memperoleh uang? Sumatera Selatan merupakan daerah yang punya potensial. Hanya dalam waktu 4 bulan saya bisa menggait TEL 3 miliar. Saya bisa menggait
Oki Pulp 1 miliar, dan akan menunggu antrian perusahaan-perusahaan yang berinvestasi di Sumatera Selatan untuk dapat membantu pergerakan daripada cost manajemen SMC. Sederhananya, ada 3 komponen utama yang menjadi sumber pemasukan klub. Pertama, penjualan tiket laga kandang. Di klub dengan nama besar dan memiliki supporter fanatik tentu lebih menguntungkan. Misalnya saja Persib Bandung, Arema Kronus, dan Persija Jakarta. Bila satu pertandingan ditonton minimal 30.000 orang saja dengan harga tiket rata-rata Rp50.000, berarti sudah mengantongi 1,5 miliar rupiah. Belum ditambah harga tiket VIP dengan harga jual 300 hingga 500 ribu rupiah per pertandingan. Kedua, tidak kalah besar adalah hak siar televisi. Pendapatan hak siar ini mencakup untuk siaran setiap pertandingan selama kompetisi. Dan ketiga, ialah pendapatan komersial klub. Di Indonesia, rata-rata klub dengan nama besar lebih mudah memasukkan sponsor terlebih diiringi sebuah prestasi. Sektor komersial merupakan sektor yang diandalkan oleh klub sepak bola untuk memperoleh pemasukan. Dan sponsor yang paling besar adalah sponsor di jersey bagian depan. Walaupun di Indonesia sendiri belum punya daftar soal harga, sebab masih berlatar pada kebutuhan seadanya dan negosiasi. Kota Palembang merupakan ibu kota provinsi Sumatera Selatan, dikenal dengan kota segudang makanan khas. Tidak sedikit orang bila berkunjung di kota ini sekedar berwisata kuliner. Misalnya, pempek, salah satu makanan andalan yang paling banyak diburu. Lantas, tidak demikian halnya dengan salah satu penggawa tim sepak bola Sriwijaya FC, Airlangga Sucipto. Bermukim di kota Laskar Wongkito, Ronggo, sapaannya justru kerap merindukan masakan rumah. Makanan khas Sunda. Untuk mengobatinya, mantan pemain Persib Bandung ini punya resep sendiri, yaitu masak ala racikannya. Disaksikan Galeri Sepak Bola Indonesia, rupanya ia tidak sekedar lihai mengolah si kulit bundar. Memasak pun seolah kerjaan sampingan di rumah atau di mes tim. Nah, kita saksikan bersama, inilah Chef Airlangga Sucipto dengan masakannya. Boleh kita ganggu sebentar ya? Halo? Ya, Idun. Sedang ini ya, lagi bikin apa nih? Ini lagi ngaduk semen. Nah, ini lagi bikin ceker. Nah, pemirsa, ini hasil masakan saya. Pengen kan? Yuk kita cobain bareng-bareng. Pemirsa, nah ini dia hasil masakan saya hari ini, ceker sehah. Jadi ini pedas lah, cekernya pedas. Dan ini saya mau ngasih ke teman-teman saya, ada Wildan dan Bol. Ayo, coba dicicipin Bol ya. Ceker sama ini ada nasi liwet teri nih, keripik karamel. Nah, ini salah satu kegiatan saya juga kalau lagi di mes, ya kadang-kadang kangen sama masakan Sunda. Gimana? Bapak Ibu? Cekernya hah. Gimana? Lada. Di tengah suasana sederhana, hasil masakan dinikmati rekan sesama tanah kelahiran, Eka Ramdhani dan Wildansyah. Ya salah satunya ya ini, kalau mungkin pengen masakan yang ada di Bandung, kangen sama masakan rumah, ya suka bikin sendiri, masak sendiri. Yang setahu saya selain syuting sinetron ya dia jago masak juga. ya itu yang saya tahu. Yang saya tahu itu, dan masakannya enak-enak lah. Menarik bukan? Sejatinya kebersamaan itu terjaga tidak sekedar dalam lapangan hijau. Tidak melulu pula akrab dengan satu daerah.
Selain punya sejarah sama, pernah berkostum Pangeran Biru Persib Bandung. Dan Sriwijaya FC mempertemukan mereka. Tinggalkan Arema, Hasim Kipu menyeberang ke Bali United. Perlu 500 juta rupiah bagi Bayangkara Surabaya United mendapatkan mesin serang dari Maroko Hairullah Abdel Kabir. Kabar terbaru dari pasar transfer. Tetaplah bersama Galeri Sepak Bola Indonesia.